Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Business Expansion Strategi PT Jahe Herbal Nusantara yang beranggotakan saya sendiri, Devia Nurrohmawati sebagai CMO, dan rekan saya Neza Putri Antika sebagai CTO. Saya Rizkatul Hanifah sebagai COO. Saya Wulia Arumutia sebagai CEO. Lanjut untuk penjelasannya, yaitu PT Jahe Herbal Nusantara. Visinya menjadi eksportir jahe bubuk yang menyediakan produk herbal berkualitas tinggi dan berkelanjutan di pasar global. Misinya, yang pertama menjadikan produk berkualitas tinggi, 2 memperluas jangkauan pasar, 3 mendukung keberlanjutan dan ramah lingkungan, 4 menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan salah satu produsen jahe terbesar di dunia dengan kualitas yang unggul. Jahe Indonesia memiliki karakteristik rasa yang lebih pedas dan kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi dibandingkan jahe dari negara lain, menjadikannya produk yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. PT Jahe Herbal Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk olahan herbal, khususnya jahe bubuk. Kami berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi yang diolah secara higienis dan dikemas secara modern, memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun internasional. Untuk pemilihan negara tujuan dan produk, berdasarkan data di samping yang tersedia, Malaysia memiliki permintaan tinggi terhadap produk herbal dan rempah terutama jahe. Negara tujuan ekspornya, berdasarkan data tersebut, Malaysia memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap impor produk jahe, sehingga Indonesia bisa masuk ke pasar jahe di Malaysia. Untuk data ekspor jahe ke Malaysianya sebagai berikut. Untuk melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Priok pada bulan 2024 totalnya adalah 10 juta. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk analisis pastel, yang pertama politikal, Malaysia adalah negara monarki konstitusional federal yang stabil secara politik, dengan raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sebagai anggota pendiri ASEAN, OKI, serta anggota PBB dan Persemakmuran, Malaysia menjalankan kebijakan luar negeri yang damai dan netral. Meski memiliki sengketa maritim, khususnya dengan Cina di Laut Cina Selatan, hubungan kedua negara tetap erat melalui kerjasama energi dan pertahanan. Untuk yang kedua yaitu ekonomi. Malaysia memiliki ekonomi yang sehat, terverifikasi dan terindustrialisasi dengan PDB sebesar 373,034 juta dan PDB per kapita 11,408 US dollar pada tahun 2021. Negara ini memanfaatkan teknologi mutakhir dan sedang menuju status negara berpendapatan tinggi yang berperkirakan tercapai antara 2024 hingga 2028, meski masih perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan standar hidup. Untuk yang selanjutnya yaitu sosial. Malaysia adalah negara yang multi-etnis dengan mayoritas muslim dan berbagai agama lain. Penduduknya ramah dan bersatu oleh cinta tanah air. Bahasa utamanya adalah Melayu dan Inggris. Hidup relatif makmur dengan pajak yang rendah dan layanan kesehatan yang murah. Masalah sosial utama meliputi penyalahgunaan alkohol remaja, kontrol media ketat, korupsi, ketidaksejahteraan gender, dan kerawanan pangan. Yang selanjutnya yaitu teknologikal. Malaysia adalah salah satu negara
dengan penetrasi internet tinggi sekitar 88% pada 2020 dan diperkirakan mencapai 89,6% pada 2025. Negara ini menarik banyak perusahaan teknologi internasional berkat lokasi strategis, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur TI canggih seperti Cyberjaya, Pusat Teknologi dan Inovasi. Malaysia berambisi menjadi tujuan utama investasi teknologi tinggi pada 2025. Meski menghadapi tantangan kekurangan tenaga kerja lokal, terampil untuk mendukung transformasi digital. Untuk yang selanjutnya, environmental. Malaysia dikenal sebagai destinasi wisata menarik dengan kota dinamis, pantai indah, dan penduduk ramah. Namun negara ini menghadapi tantangan lingkungan seperti penggundulan hutan, bencana iklim, polusi udara, limbah berlebih, pencemaran sungai, dan peningkatan emisi karbon. Yang selanjutnya yaitu legal. Malaysia menganut sistem hukum umum dengan sistem hukum Islam terpisah. Untuk hukum perdata tertentu, Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955 mengatur isu ketenagakerjaan. Negara ini memiliki konstitusi tertulis dan sistem peradilan yang diawasi oleh Pengadilan Federal sebagai lembaga hukum tertinggi. Untuk yang terakhir yaitu budaya bisnis Malaysia bersifat ramah dan tidak terlalu formal. Masyarakat multietnis Melayu, Tionghoa, India mengaruhi perilaku konsumsi. Penting menyesuaikan strategi pemasaran dengan budaya lokal, bahasa, promosi, dan produk. Agama Islam mendorong kebutuhan produk halal dan pakaian sopan. Tradisi seperti Hari Raya dan Imlek dapat dimanfaatkan untuk kampanye promosi. Nilai sosial seperti solidaritas, hormat, dan kebersamaan perlu diperhatikan. Penelitian pasar diperlukan untuk memahami preferensi dan tren budaya. Strategi efektif meliputi penggunaan bahasa yang sesuai, model etnis lokal, promosi berbasis budaya, dan produksi yang relevan dengan norma masyarakat. Untuk analisis SWOT, yang pertama, strength yaitu kekuatan. Jahe merah berkualitas tinggi, produk higienis dan modern, permintaan global tinggi, mitra ekspor ternama. Sampel Malaysia. Untuk opportunities atau peluang, permintaan stabil di Malaysia, tren hidup sehat meningkat, potensi diversifikasi produk, pasar e-commerce berkembang. Untuk weakness atau kelemahan, biaya logistik dan ekspor tinggi, merek belum dikenal di Malaysia, fokus pada satu produk utama, tantangan regulasi dan sertifikasi. Untuk yang terakhir threats atau ancaman, persaingan dari India dan Thailand, fluktuasi nilai tukar, perubahan regulasi ekspor, dan gaya hidup modern fast food. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya adalah perilaku konsumsi Malaysia. Kebiasaan konsumsi masyarakat Malaysia semakin mengarah ke pendekatan yang modern dan terbuka terhadap produk-produk baru sambil